Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua pejuang CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dori. Saya mengikuti tes CPNS ini pada tahun 2017 dan saat ini saya sudah bekerja di salah satu kementerian sebagai seorang ASN atau PNS. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi ataupun tips persiapan yang bisa teman-teman lakukan sebelum mendaftarkan diri maupun nanti mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2021 ini. Jadi kali ini saya ingin berbagi nih persiapan apa aja yang perlu teman-teman lakukan. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe maupun lonceng agar teman-teman selalu update atas informasi yang akan nanti channel ini berikan terhadap persiapan-persiapan maupun tips dalam menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Nah, pastinya teman-teman sudah membaca dari berbagai media bahwa pada tahun ini dibuka untuk seleksi CPNS. Pemerintah sendiri sudah menyampaikan bahwa ada beberapa posisi dari berbagai instansi yang akan dibuka. Sedianya pada tanggal 31 Mei kemarin sudah dibuka pengumuman, namun ternyata ada pengunduran atau diundur pengumuman tersebut sehingga ada beberapa instansi yang sampai saat ini belum mengumumkan jumlah formasi ataupun lowongan yang dibuka. Namun tidak masalah, teman-teman tetap bisa melakukan persiapan karena siapa yang persiapannya lebih baik maka dia akan lebih punya peluang. Nah, dilansir dari kompas.com, dalam seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021, pemerintah akan membuka 1.275.387 formasi yang terbagi menjadi CPNS sebanyak 119.094 orang, PPPK guru sebanyak 1.02.626 orang, dan PPPK non-guru sebanyak 70.008 orang. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa nih ya. Peluang terbuka lebar bagi teman-teman untuk daftar CPNS pada tahun ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih tahapan ketika kita mendaftarkan diri sehingga sampai menjadi seorang PNS? Nah, ini adalah beberapa tahapan yang nantinya akan teman-teman lewati. Pertama, tentunya adalah pengumuman lowongan. Jadi nanti akan diumumkan kebutuhan dari berbagai instansi dan formasi apa aja yang dibuka sehingga teman-teman bisa mendaftarkan diri pada tahun ini tentunya. Nah, setelah pengumuman itu disampaikan, hal yang teman-teman lakukan adalah melakukan pendaftaran. Jadi teman-teman mendaftarkan diri nih. Nah, teman-teman juga harus membaca nih karena setiap instansi itu punya ketentuan masing-masing untuk waktu pendaftarannya. Jadi harus benar-benar melihat informasinya secara detail agar tidak ketinggalan. Setelah mendaftar, teman-teman nanti akan diseleksi untuk berkas administrasinya. Nah, jadi setelah itu nanti dinyatakan mana yang lolos dan yang tidak. Nah, untuk yang tidak jangan berkecil hati karena pada tahun ini punya kesempatan untuk melakukan penyanggahan. Jadi ketika dinyatakan tidak lolos, teman-teman masih punya kesempatan untuk menyanggah hasil tersebut. Ketika dinyatakan lolos, teman-teman nanti akan berhadapan dengan ujian seleksi kompetensi dasar. Ujian ini adalah di dalamnya terdapat 3 hal yaitu TIU, TWK, kemudian TKP. Nah, untuk tips ini nanti akan dibahas pada video-video berikutnya. Selanjutnya, ketika dinyatakan lolos pada SKD ini akan masuk pada tahap ujian seleksi kompetensi bidang. Jadi di sini nanti akan dites untuk pengetahuan teman-teman terhadap instansi yang dilamar maupun formasi yang dituju. Jadi teman-teman harus juga rajin membaca atau menggali informasi dari instansi dan formasi yang didaftar. Baru setelah itu ketika dinyatakan lolos maka teman-teman
sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS. Nah, ini kan yang teman-teman tunggu. Jadi itu adalah tahapan-tahapan yang harus teman-teman lalui ketika ingin lolos dalam seleksi CPNS. Selanjutnya adalah persyaratan apa aja sih yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh teman-teman agar bisa mendaftar. Pertama tentunya adalah warga negara Indonesia dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Tentunya ini nanti menyesuaikan lagi terhadap formasi maupun instansi yang dilamar karena biasanya ada kriteria tertentu. Selanjutnya adalah pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian pelamar tidak pernah diberhentikan. Nah, ini jadi pelamar tidak pernah diberhentikan dari statusnya sebagai PNS dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kemudian juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai prajurit TNI dan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai anggota kepolisian. Kemudian juga tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya tentunya pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian. Selanjutnya pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini teman-teman juga harus melihat nih. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, kecuali untuk formasi-formasi yang memang dibuka untuk penyandang disabilitas. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain sesuai dengan penugasan instansi. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu formasi dan satu jabatan. Nah, itu perlu teman-teman ketahui. Kemudian selanjutnya adalah proses mendaftarkan diri atau membuat akun. Nah, ini teman-teman bisa mengakses portal SSC ASN. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman harus membuat akun dan login ke akun yang sudah dibuat, kemudian melengkapi biodata dan unggah foto teman-teman. Jadi harus membuat akun di situ. Setelah mendaftar akun, nah kemudian teman-teman menentukan nih mana yang akan dilamar. Karena kan ada berbagai instansi dan formasi yang berbagai macam. Nah, teman-teman pilih tuh. Pilih jenis seleksi, pilih formasi, unggah dokumennya, cek resume dan akhiri pendaftaran, kemudian cetak. Nah, ini tadi alur seleksi secara garis besar seperti ini. Dari BKN Badan Kepegawaian Negara, mulai dari daftar akun tadi sudah dijelaskan, daftar formasi, kemudian ada seleksi administrasi dan lain-lain. Nah, walaupun ini belum dibuka untuk pendaftarannya, teman-teman sudah bersiap-siap nih. Jadi karena unggah dokumennya itu secara online, maka teman-teman harus mempersiapkan scan dari dokumen-dokumen berikut, yaitu kartu keluarga, KTP, ijazah, transkrip nilai, kemudian juga pas foto. Nah, pastikan foto yang terbaru dan jelas ini. Kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar, dan yang paling penting adalah persiapan mental. Nah, ini penting untuk teman-teman persiapkan lebih awal agar nanti ketika dibuka pendaftaran teman-teman sudah siap. Nah, ini adalah beberapa dokumennya, jadi pastikan scan-nya tampak jelas. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin mendaftarkan diri pada seleksi CPNS pada tahun ini. Semoga teman-teman bisa lancar untuk persiapannya dan bisa lolos tentunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar mendapatkan informasi-informasi terbaru ke depan terkait tips and trik mengikuti tes CPNS tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.